Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita semua dikumpulkan di acara ini untuk mendengarkan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh nanti dua pembicara kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada keharibaan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan rahmatnya juga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sampaian materi, dan yang keempat yaitu penutup. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadhihi wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ruslan MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita sebelum materi insyaallah dimudahkan syafaatnya ya rabbal alamin. Yang saya hormati narasumber dua ibu guru kita yang cantik-cantik yang insyaallah akan menyampaikan pemaparannya tentang diseminasi modul 1.4 dalam aksi nyata dalam tugas sebagai guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Sutisna, Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik di bawah rintik hujan kita berkumpul bersilaturahmi, memberikan support kepada teman kita yang insya Allah akan memaparkan. Mudah-mudahan dalam pemaparan nanti berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan mendapatkan penilaian yang maksimal dari pembimbing. Pada kesempatan ini saya menyampaikan berterima kasih. Saya sebagai kepala sekolah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan teman kita ini. Ya, mudah-mudahan nanti yang lain ikut daftar ya, sesuai keinginan Ibu pengawas kita kemarin. Kalau bisa semuanya mencoba-coba daftar ya, terutama guru-guru muda ini ya. Jangan sampai putus semangat ya, kita mengikuti jejak nih kedua ibu guru kita yang sebentar lagi akan selesai, dan nanti kalau sudah selesai mendapatkan sertifikat untuk syarat pengangkatan mengikuti CAPKOP ya. Nah, mudah-mudahan
teman-teman ada yang daftar nih, mumpung ada kesempatan, tinggal berapa hari lagi. Ya, yang mau ya, nggak mau menghadapi tantangan apa, ada pemaksaan. Nah, pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama dengan seksama mendengarkan, menikmati ilmu-ilmu yang disampaikan oleh teman kita. Oke, mudah-mudahan pada acara hari ini kita berjalan dengan baik. Ya, sukses. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Ruslan MPD, yang mana beliau menyampaikan kepada kita semua agar kita sebagai tenaga pendidik selalu semangat untuk menyambut ilmu-ilmu baru, pelajaran-pelajaran baru, agar menambah inovasi kita untuk mengajarkan anak-anak didik kita. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! Saya mau dengar semangatnya. Semangat pagi! Pagi! Yes! Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan dengarkan materi tentang budaya positif dari dua pembicara kita. Kita sambut dengan memberi tepuk tangan untuk Bu Nurlianti dan Bu Darani. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh rekan sejawat. Alhamdulillah, puji syukur kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberi kami ruang dan waktu serta kesempatan untuk menjalankan tugas kami di program calon guru penggerak angkatan 5 DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Ruslan, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Sutisna, dan yang terhormat rekan saya sendiri, pendamping saya, teman dan seperjuangan di calon guru penggerak, supaya juga kita bareng-bareng di sana. Alhamdulillah sampai saat ini mampu menjalankan. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan rekan-rekan sejawat sekalian SDN Kamal 7, staf dan karyawan. Mudah-mudahan semua dan dari awal kita mendedikasikan diri sebagai pendidik tercatat sebagai amal jariah hingga akhir hayat kita, karena luar biasa pekerjaan ini tidak mudah. Mudah-mudahan tercatat sebagai pahala untuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini saya akan mencoba mengaktualisasikan program salah satu program yang ada di CGP, yaitu Aksi Nyata, dan kebetulan ini adalah awal, artinya masih ada hingga ke bulan Desember, artinya masih akan ada aksi nyata yang lain, bukan hanya ini, karena hari ini adalah perdana atau awal. Demikian informasinya. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul, karena kalau yang saya dan Bu Darini alami itu luar biasa. Kita bertemu dari berbagai pengalaman ya, berbagai pengalaman. Walaupun memang permasalahannya itu secara umum, tapi luar biasa. Baik, untuk kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ini tim saya, yang pendamping saya Pak Sumarno. Kemudian ya, tentang budaya positif, maka saya akan bertanya, setujukah Anda semua, Bapak Ibu? Masalah pro kontra, iya atau tidak, itu adalah hak dari individu ya. Tapi ini ada pertanyaan, pernyataan ini setuju atau tidak, itu tidak kita akan bahas secara detailnya ya. Tapi yang kedua, pemberian hukuman dan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa jadi. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Apakah dia akan sadar dengan sendiri? Artinya, ketika kita memperlakukan sesuatu, apakah itu akan menciptakan sesuatu yang positif terhadap anak atau justru kebalikannya? Misal, justru melahirkan rasa tertekan terhadap anak, merasa dipaksa. Artinya jiwa mereka merasa tertekan. Tapi bagaimana caranya kita sebagai guru justru menanamkan nilai-nilai yang positif untuk materi saya, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal pada modul 2.1, kemudian 2.2 yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian konsep-konsep tersebut dinikmati sendiri. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat guna melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Sebenarnya pada diri kita ini, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah orang lain atau justru diri kita sendiri? Melalui stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Artinya, apakah orang lain lebih banyak berperan terhadap diri kita atau kita sendiri? Atau kita sendiri yang justru seharusnya memiliki dominasi yang berperan terhadap diri kita, terutama pada menanamkan pada karakter mereka. Ketika kita menyarankan pada mereka tentang disiplin, apakah muncul kedisiplinan itu karena eksternal dari kita yang memberikan tatanan aturan-aturan, atau mereka datang dengan sendirinya secara sadar? Tapi kebanyakan di lapangan seperti yang tadi, ketika kita melihat ke pertanyaan, ketika ada anak misalnya satu upacara tidak memakai topi, tidak memakai atribut lengkap, maju ke depan, apakah hal itu akan langsung membuat anak mendisiplinkannya untuk hari ini, esok, dan kemudian hari? Ketika memang iya, apakah justru kedisiplinan itu muncul karena adanya paksaan dari kita sebagai orang dewasa, atau kedisiplinan itu dengan pola yang tadi hukuman, apakah dia akan sadar dengan sendirinya? Artinya, ketika kita memperlakukan sesuatu, apakah itu akan menciptakan sesuatu yang positif terhadap anak, atau justru kebalikannya? Misal, justru melahirkan rasa tertekan terhadap anak, merasa dipaksa. Artinya jiwa mereka merasa tertekan. Tapi bagaimana caranya kita sebagai guru justru menanamkan nilai-nilai yang positif terhadap mereka ketika mereka menjalankan tatanan yang sudah kita buat? Artinya mereka mampu menjalankan dengan kesadaran sendiri. Dan itu memang sampai sekarang adalah PR terbesar bagi para pendidik ya. Karena apa yang kita alami selama menjadi murid di masa-masa yang lalu,
seakan-akan guru menghukum kita bisa jadi seperti sekarang. Ini loh hasil didikan kita dulu. Apakah itu akan berlaku dengan generasi yang masa sekarang? Apakah itu dapat diterima oleh anak-anak di zaman now yang kalau bahasa sekarang ya? Lalu apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin sebuah kata seakan-akan kita orang yang sangat tertib, seakan-akan menjadikan semua anak-anak harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Secara makna disiplin berarti kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu bagi seseorang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dengan memaknai sebuah disiplin, artinya kita menggali potensi diri yang ada pada diri kita. Nah, karena kita sebagai pendidik, artinya yang kita gali ini bukan hanya sekedar potensi kita, tapi potensi murid. Jika potensi murid mampu kita gali secara kita melihat dari berbagai arah. Pertama, profilnya, latar belakang murid. Kemudian kebiasaan-kebiasaannya. Nah, terkadang yang kita lihat hanyalah di sekolah. Kita hanya melihat kamu datang terlambat. Kenapa? Itu jarang ditanyakan. Justru terlambat, berdiri di depan. Tidak pakai seragam, berdiri. Tapi tidak bertanya alasannya dulu apa. Kemudian memberi pilihan kepada anak bagaimana caranya untuk memperbaiki diri mereka. Tidak kita komunikasikan, tapi mutlak langsung adalah keputusan kita sebagai orang dewasa. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, menurut Jenny Dosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Eksplorasi konsep, teori motivasi, hukum dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Terkadang kita yang tadi kita sudah lakukan misalnya menghukum anak. Kenapa PR-nya tidak dikerjakan hari ini? Lupa bu, kesiangan bu. Dan berdiri di depan kelas. Selesai. Atau kerjakan di halaman kelas. Selesai. Esok ini tidak melakukan. Nah, ketika dia tidak melakukan itu, apakah itu karena memang kesadarannya sendiri atau karena takut dihukum seperti sebelumnya? Artinya, ini PR terbesar kita, yaitu membentuk kesadaran anak bahwa apa yang harus mereka lakukan supaya itu tidak terulang lagi. Itu adalah PR terbesar kita. Nah, terkadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa sih yang terjadi kalau saya tidak melakukannya?
itu artinya ada kontrol dari eksternal. Kita merasa tidak nyaman kalau tidak melakukan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika anak rajin mengerjakan PR, ketika anak disiplin, ketika anak mengerjakan tugas lainnya, terkadang juga, bagus, butuh pujian. Artinya ketika dia menyelesaikan itu hanya karena butuh pujian, bukan memang itu kesadaran bahwa itu untuk kebaikan mereka. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Itu artinya muncul dari dalam diri dia sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena menghindari ketidaknyamanan. Di kurikulum Merdeka ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara berpihak kepada anak. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita sebagai guru bukan hanya untuk sekedar memerintah, tapi menanamkan diri mereka secara kesadaran penuh untuk melakukan suatu hal itu berdasarkan kesadaran mereka sendiri, bukan karena menghindari rasa ketidaknyamanan dan juga untuk menghindari hukuman. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, baju putih, bapak siapa Ma'ruf? kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Itu Mayu. Ya. Masuknya, tos dulu dong. Jangan. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu Ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbuat? Kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 6, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2005. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah atau tingkat ketidakdisiplinan anak, kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman, tapi kita mencoba menggunakan konsep restitusi. Apakah kita sebagai guru, sebagai penghukum, berperan sebagai teman, atau berperan sebagai manajer? Di sini peran kita akan terlihat. Ketika kita berperan sebagai teman, maka kita akan merangkul mereka sebagai teman, berbicara secara pertemanan. Bagaimana buat mereka nyaman untuk berbicara tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka rasakan. Tapi kalau kita berperan sebagai penghukum, maka mereka pun akan menjadi pribadi-pribadi yang kepastinya pemberontak. Mereka juga justru akan lebih punya potensi untuk tidak bersikap tidak terbuka atau bohong ya. Artinya mereka akan banyak menyembunyikan sesuatu hal untuk cari aman supaya nggak dihukum. Jika kita berperan sebagai manajer, maka kita akan mengatur, kita akan membawa mereka kepada suatu posisi di mana rasa bersalah itu akan muncul dengan sendirinya pada diri anak, dan dengan sendirinya pula mereka akan memperbaiki dengan kesadaran sendiri. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman atau manajer, maka kita akan membawa mereka pada suatu situasi, kita akan mendidik mereka agar menyadari dengan sendirinya, ya. Kemudian memperbaiki hubungan teman-teman yang dianggap bermasalah dengan lingkungan di kelasnya. Kita memberikan tawaran atau pilihan, bukan paksaan saat kita menyelesaikan masalah murid. Artinya kita meminta mereka atau membuka pikiran mereka, kita memberikan pilihan-pilihan atau kita tanyakan apa sebetulnya yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan. Artinya kita tidak langsung menjasis anak ini bersalah, anak ini harus dihukum, tapi kita juga harus melihat profil atau latar belakang keluarganya. Restitusi untuk menuntun melihat di dalam diri kita yang sebagai guru menyelami anak, bukan anak yang menyelami atau mengerti guru, tapi kita yang menyelami mereka. Kita yang memahami, kita yang belajar memahami profil mereka, bagaimana karakter keluarga mereka, bagaimana karakter orang tua mereka, dan bagaimana cara pola didik asuh orang tua mereka terhadap mereka. Yang otomatis beberapa persen pasti akan terbawa ke sekolah ya, itu pasti ya. Nggak bisa dihindari karena kebiasaan mereka yang sudah setiap hari itu pasti akan terbawa ke sekolah. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini menanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebajikan yang secara, kalau dari Purba dulu bahasanya kan 18 karakter ya, tapi kalau sekarang bahasanya adalah kebajikan universal. Restitusi itu fokusnya pada solusi, bukan fokus pada kesalahan, tapi fokusnya pada solusi agar apa yang dihadapi anak dapat terselesaikan tanpa menjatuhkan beban mental anak, tanpa membuat anak merasa dipaksa, apalagi merasa tertekan. Karena imbasnya ketika anak merasa tertekan, merasa dipaksa, itu akan menjadikan anak lebih frontal ke depannya,
lebih mencari perhatian lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Saat kita menyelesaikan masalah itu, kemudian anak sudah mengutarakan, kemudian anak sudah merasa, oh iya ini salahnya, dan kemudian kita fokus pada solusi, kita bisa mengembalikan anak-anak yang sedang menghadapi situasi tidak nyaman ini menjadi kenyamanan dan mengembalikan mereka kepada teman-teman pada kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, ketika anak melakukan, kalau kemarin saya sudah melakukan prakteknya ya di kelas, waktu yang sekarang kelas 2, saya coba itu diskusi kelompok. Sedari dulu saya selalu berpikir kelas 1 itu nggak mungkin bisa diajak metode diskusi. Tapi ternyata ketika saya ikut CGPJ, saya coba. Sekarang udah kelas 2 ya sama Bu Desi kebetulan. Itu saya coba diskusi dengan penggunaan bahasa mereka sendiri. Ternyata dengan metode diskusi itu bukan diskusi seperti yang dewasa lazimnya ya, tukar pikir itu kemudian di forum besar, tidak. Tapi mereka saya bikin per kelompok. Saya beri tugas membuat nama-nama macam makanan saat musim hujan. Itu muncul dengan sendirinya. Jiwa kepemimpinan mereka, tutor sebaya mereka, kerjasamanya bagaimana, gotong royong itu muncul dengan sendirinya. Nah, anak yang ini lebih banyak saya ajaknya komunikasi. Kemudian ketika mereka salah, saya nggak langsung tidak, tapi justru saya lebih banyak bersikapnya seperti teman. Ketika saya bilang udah duduk, udah tidak ada tinggal hitung dong, udah. Kalau dulu kan saya luar biasa. Ternyata ketika kita mengopening pikiran kita untuk lebih terbuka, kita pun akan lebih mudah menerima anak-anak yang bertanda kutip itu istilahnya. Kita akan lebih mudah menerima mereka dan kita cari solusi yang terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang lain. Baik, yaitu pembelajaran ketiga untuk mengembalikan anak bahwa mencari solusi berdasarkan restitusi, yaitu kita mengembalikan pikiran mereka. Ketika kita baru mulai belajar kan kita pernah nanya, oke anak-anak, misalnya kita bikin keyakinan kelas yuk. Pertama, misalnya tidak boleh terlambat. Tugas harus dikumpulkan ketika ada tugas. Tidak boleh membawa handphone. Kemudian ada yang melanggar salah satu keyakinan kelas. Nah, maka kita akan merujuk anak, mengembalikan cara berpikir anak, yaitu kembalikan ingatan mereka, keyakinan kelas yang pernah kita sepakati itu apa, sehingga akan merasa membuat anak, oh iya sudah. Nah, artinya kesepakatan itu disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keinginan anak. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Apakah bahasanya berbeda? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas, apakah bahasanya berbeda? Nah, kenapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Sampai ada peraturan seperti itu. Karena untuk menjaga keselamatan. Mungkin waktu awal-awal pasti terjadi pro kontra. Lawan jalan di dekat sih ngapain pakai helm? Padahal itu untuk keselamatan sendiri. Lama-kelamaan dia terbiasa menjadi sebuah kebutuhan. Lama-lama bisa sadar dengan sendirinya. Artinya kita harus menanamkan secara baik, menyampaikannya, penggunaannya, ya. Nah, untuk keyakinan kelas dan peraturan, keyakinan kelas ini adalah berdasarkan konsensus. Kalau peraturan biasanya kita yang beri, mereka harus taat. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita sebar ke anak diminta, yuk, apa yang ada di pikiran kamu tentang kegiatan di kelas ini seperti apa, maunya bagaimana, dari jam pertama masuk berdoa segala macam gitu ya. Nah, nanti dengan sendirinya anak akan berpikir, karena Bapak Ibu lihat di depan, mana sih yang merupakan keyakinan kelas,
Yang warna putih atau warna hijau? Alasannya putih apa? Karena kesepakatan bersama. Ada kata kami. Kami kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Ya. Kemudian kenapa bukan yang warna hijau? Karena kalau yang hijau ada unsur aturan. Ada unsur apa? Aturan dari sekolah. Oke. Baik. Kesepakatan kelas yang warna putih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Lihat kata saling menyayangi. Artinya ada rasa kebersamaan. Ya, ada rasa kebersamaan. Artinya ada rangkulan. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Lihat kata semangat. Artinya itu akan menjadi fondasi dasar sebagai murid, sebagai guru untuk semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya rasa peduli terhadap orang lain. Kalau waktunya nilai, ketika kata bu gurunya antri yang datang belakangan maka di belakang. Kemudian ketika cuci tangan antri baris, artinya kita menghargai keberadaan orang lain. Tapi kalau yang warna hijau itu sudah peraturan mutlak dari satu pihak dan orang lain harus mentaati itu, tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Kita demonstrasi keyakinan kelas. Nanti saya bagikan ini. Bapak Ibu boleh menulis, gantian aja. Nanti Bapak Ibu boleh menulis. Kita soalnya lagi belajar di kelas. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas. Jadi dengan murid itu kita bikin keyakinan kelas, kemudian nanti ditaruh di kelas. Hal itu akan menjadi keyakinan bersama. Ketika mereka melakukan satu hal yang di luar keyakinan itu, maka kita harus mengingatkan mereka dan menggunakan konsep-konsep restitusi. Jadi kita tetap melakukan proses pembelajaran berpihak kepada murid, bukan berfokus pada gurunya, tapi berpihak pada murid. Bisa dibantu, Miss? Nanti untuk materi yang sama juga akan lebih diperkuat lagi sama Bu Dari. Ini cuma pengenalannya aja ya. Ini pengenalan konsepnya nanti akan diperkuat sama Bu Dari. Bu Dari Kita mau kelas ini berbagi makanan. Bisa kan? Bisa. Berbagi kelas. Bisa masalah gantian tiketnya, kemudian berbagi. Tidak boleh membawa handphone kecuali ada pengumuman. Jadi artinya kesepakatan bersama. Ini berbagi keyakinan atau berbagi peraturan? Keyakinan hati kepadamu saja. Jadi keyakinan beda dengan peraturan ya. Kalau keyakinan itu jadi nggak hanya muridnya aja tapi gurunya juga berlaku. Dan ketika gurunya telat ya ada ini juga gitu. Kayak misalkan kita tuh mau buat apa nih, kelas kita mau seperti apa. Jadi kita mau bentuk kelas kita seperti apa, kelas yang saling menghormati kelas. Anggapnya ini murid-murid ya, jadi kita mau kelas kita seperti apa, kelas kita yang anteng aja atau yang cuek-cuek aja atau yang saling menghormati, seperti itu. Jadi kita mau seperti apa, nah itu dikeluarkan dalam nanti masing-masing. Kalau di kelas Inaya tuh nanti banyak
bisa dijadikan sampelnya tuh Anggia. Iya, saya mau nanya tuh Anggia. Namanya juga giat. Karena namanya giat, jadinya giat banget orangnya. Kita belajar, pada jalan-jalan, hari ini. Kalau saya mengingat ini wali kelas. Kalau guru sudah bisa menjelaskan, saya dimoreksi ya, boleh jangan, tapi tidak bikin gaduh, artinya tidak mengganggu teman. Tapi ternyata itu jalannya juga anak. Jadi ketika saya lagi ngoreksi, mereka ngeliatin gitu. Tadinya waktu jadi ada pola-pola yang kita bikin nyaman dulu, lama-lama pelan-pelan mereka yang terbiasa dengan hal-hal yang kita itu yang karena kalau kelas satu ini kan pendapat mereka bukan ditulis ya, karena langsung lisan. Karena kalau mereka ditulis lumayan. Kalau kelas satu mah. Kalau yang muda nanti boleh di sini ditempel. Yang muda nulis boleh ditempel. Woi, jangan lu. Hampir. Saya nempel ya Bu. Ada yang dokumentasi itu pas nempel. Foto ini. Oh video biar foto beda lagi nanti buat ini. Fotoin yuk. Cepetan ayo. Nulisnya juga. Udah masih nunggu. Harusnya dokumentasi. Biar aku kelihatan di kamera. Ayo, Anda ingat Kusumawati. Anda dalam ayam tempe. Banyak Pinjam pulpen. Ulang lagi. Saya juga sebelum belajar menyanyikan lagu. Aku pinjam pulpen lah. Udah tulis, Mas. Udah tulis, divideoin. Bang, fotonya sebabnya bang lagi nempel bang. Aku ingin Goyos, mukanya ke sini tuh. Lagi foto gitu, lagi nempel. Jadi foto. Nah, sip nih, foto, lagi foto. Padahal itu ada Rini. Ya udah, video. Itu ada yang nonton. Tuh, video siapa yang dapat? Video nih yang mau buka pesannya nih. Namanya tulis. Ya, mau lagi. Nggak usah nama, udah. Oh, pakai nama. Nggak usah dinama. Tapi kok mah ketahuan pesan gue itu aja. Ada ceritanya. Iya, ada masuk. Kayak ini yang master ya. Udah gua aja nih. Gua aja. Bunyong. Ini banyak sih. Anak murid mau itu. Oke, ini udah beberapa ya. Saat berada di kelas, kami ingin warga kelas saling memberi bantuan, kita saling menghormati dan menyayangi. Berarti kalau ada yang berupa membawa pensil, maka yang punya tanpa harus disuruh langsung menawarkannya. Saya ingin kelas saling menyayangi, tolong menolong dan tepat waktu. Nah, ini kalau yang atasnya sama ya, tepat waktu berarti artinya semua harus tepat waktu, tidak ada yang datang terlambat. Saya ingin ketika belajar di kelas tidak boleh ada yang makan dan minum saat belajar ya, bukan saat program sarapan pagi bersama ya. Kelasku menyenangkan, kelasku menyayangi. Kami siswa ini bebas bertanya dan berpendapat dengan sopan. Ini udah kelas tinggi. Saya ingin sebelum belajar kita bernyanyi lagu syukur. Iya, untuk menciptakan cinta nasional, jiwa cinta nasional.
kalian butuhkan di kelas ini apa, yang kalian harapkan di kelas ini apa. Karena kita juga sebagai guru mengharapkan murid kita pun kedepannya akan seperti apa. Nah, kalau kelas yang tinggi bisa menggunakan metode ini, kemudian dibikin folder atau apa, dirancang sedemikian rupa, itu menjadi pegangan kelas selama anak itu di kelas yang kita itu yang ini ya. Ibu Suti itu memberikan menanyakan dulu bagaimana, kenapa kondisi hati anaknya. Kemudian Ibu Suti juga memberikan solusi. Karena kalau untuk manajer itu kan memberikan solusinya juga, makanya saya memberi manajer, kami memilih manajer tadi di sini. Terus dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dikuatkan ini untuk diri dia. Ini ada lupa, tapi menurut saya ini dikuatkan dengan pendekatan personal melalui keyakinan sekolah yang sudah disepakati tadi. Terus untuk nilai-nilai kebajikannya dalam kasus tersebut adalah tanggung jawab dari apa yang diperbuat. Jadi si Dino tadi disuruh memperbaiki kancing, walaupun dia tidak bisa, dia mau belajar dan dia mau memperbaiki walaupun dia belum bisa, dengan cara belajar dulu. Jadi akhirnya dua-duanya tidak akur lagi. Itu yang dari saya. Kelompok selanjutnya siapa yang tidak melihat? Bu Anis. Jangan dipikirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1. Kelompok 3 ya? Ya, dari kelompok 3 ingin memberikan masukan atau pemikiran dari kelompok kami. Di sini ada kasusnya, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, pelajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Di sini posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Karena di sini Ibu Dani bilang, makanya jangan tidur-tiduran. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Di sini mungkin lebih ke perhatian dari gurunya. Jadi kalau misalnya sudah dilihat Fajar mulai tidur-tiduran, mungkin kita bisa panggil untuk lebih membangkitkan konsentrasinya. Jadi kalau misalnya kita nggak terlalu memperhatikan, lama-lama tidur ules beneran. Kemudian yang ketiga, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Di sini pertanyaan yang akan diambil oleh Ibu Dani mungkin, kenapa Fajar tidur-tiduran terus saat proses pembelajaran? Jadi lebih kita ngobrol secara personal. Kemudian kenapa kamu tidak memperhatikan proses pembelajaran? Mungkin bisa juga karena dia tidak menguasai, tidak menyukai. Kemudian yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Mungkin kepala sekolah juga akan melakukan pada orang tuanya juga untuk mengetahui apa yang terjadi di rumah misalnya. Kenapa anak setelah sampai di sekolah kok kayak terkesan malas? Kemudian yang kelima, apabila Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Mungkin kepala sekolah juga akan melakukan pada orang tuanya juga untuk mengetahui apa yang terjadi di rumah misalnya. Kenapa anak setelah sampai di sekolah kok kayak terkesan malas?
tidak termotivasi. Itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa di sini. Ya, stop dah. Oke, dari kelompok kami atas 2. Iya, baca. Sabina hari ini bangun terlambat. Dia terburu-buru sampai dia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam diri di kelas tanpa kelas sepatu. Oke, pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah jawaban dari kelompok kami tentang kasus 2 ini, posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya membuat anak menjadi jauh. Selanjutnya. Oke. Bayangan oke. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelas. Mengapa kamu terlambat? Nggak cocok jawab. Jam berapa kamu tidur? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang A, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama, untuk peragaman supaya tidak ada perbedaan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sikap yang diambil oleh Pak Lukman kurang tepat karena dia membuat anak menjadi semuanya layak dapat ayam bakar. Oke, mungkin itu slide terakhir. Jadi pertemuan di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk penguatan.
Berapa ya? Oke, mungkin nanti akan ceritanya nanya. Mentes, demikian paparan dari kami. Besar harapan kami adalah ketika kita melakukan aksi nyata ini, yaitu program berbagi praktik baik, diharapkan mampu menjadi stimulus dengan apa-apa yang keliru selama kita lakukan bisa kita perbaiki secara perlahan, terutama kami berdua karena memang ini PR terbesar juga ya untuk kita semua, karena kita mengembalikan ke peran kita sebagai seorang pendidik sebenarnya hanya 3 hal. 1, menuntun anak, kemudian mengarahkan anak, dan memberikan motivasi kepada anak, sehingga apa yang sudah kita tentukan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan itu berasal dari saya dan kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian tadi pemaparan dari dua pembawa materi kita, yaitu Bu Nurlianti dan Bu Darini. Mudah-mudahan dapat kita terapkan terhadap peserta didik nanti ketika proses pembelajaran. Baik, terakhir yaitu penutup, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tadi sudah dipaparkan bisa terlihat jelas di pemikiran kita dan bisa kita terapkan. Baik, untuk hari ini saya mohon undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan bersama-sama, yaitu untuk menjalankan kegiatan sehari-hari di kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalian tulis di kertas yang sudah Bu Guru berikan, ya, tulis dengan rapi, nanti tempel di papan tulis bergantian, oke? Ya, udah semuanya naruh, dah gantian. Wah, cepat, ambil tempel. Ya, tolong diambil. Yang sudah selesai. Tadi kan sudah minta maaf sama teman-teman karena sudah mengganggu ya. Nah, sekarang Pak Is sama Michael saling minta maaf karena sudah bertengkar. Ayo coba Pak Is. Michael, aku minta maaf ya.
suaranya? Coba. Ya, saling memaafkannya gimana tangannya? Iya. Nah, karena sudah sering memaafkan, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan bergabung dengan teman-teman kalian. Dan berjanji sama Bu Guru ya, tidak mengulangi perbuatan seperti tadi lagi. Oke, siap? Gimana? Michael siap? Ya, oke, kembali ke tempat duduknya ya.